semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone. Ingin sharing uraian kegiatan pada saat Lokakarya Orientasi yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 2023 di SMP Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone. Ikuti terus ya sampai selesai. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini mengambil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menambah pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita mencari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghambat pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Kita mencari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita mencari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya tulis, mudah-mudahan rezekinya melimpah. Amin. Dimudahkan setiap doa-doanya. Amin. Yang belum ketemu jodoh cepat-cepat ketemu. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang diwakili oleh Ibu Kabid, yang alhamdulillah beberapa kali sering bersama dengan beliau di banyak kegiatan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Cabar Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah oleh 3 Kabupaten Bone, yang alhamdulillah juga ada di samping diri saya. Bapak Ibu para pengawas se-Kabupaten Bone, saya juga pernah anggota APSI Pak, tapi sekarang sudah pindah tempat. Jadi saya juga masih ada di rumah baju APSI seperti ini. Bapak Ibu para kepala sekolah, saya tidak pernah jadi kepala sekolah, nah itu. Tapi saya pelatih calon kepala sekolah di Bone, di sini saya pernah melatih. Yang cakepnya Kabupaten Bone itu saya yang diundang jadi ya, dan siapa tahu ada di situ. Yang tentu saja Bapak Ibu, teman-teman para pengajar praktik yang kami banggakan, untuk 7 PP ini bertugas di Angkatan 8, banyak yang terpakai, yang kita tidak tahu akan dipakai atau tidak. Ya, jadi selamat kepada teman-teman, juga kepada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Calon guru penggerak Angkatan 8 ini juga bersyukur. Dari informasi Bu Kabid 70-an lebih yang lolos hadir di ruangan ini tersisa 36. Hilang setengah. Yang mendaftar lebih 100 ya, untuk Kabupaten Bone. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah hukum alam. Bapak Ibu terseleksi dengan sangat baik
untuk Bapak Ibu masuk di pendidikan ini. Dan Bapak Ibu ini baru tahapan utama kita melewati proses pendidikan di pendidikan guru penggerak ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, karena hari ini temanya Lokakarya 0 orientasi, makanya diantar dulu sama kepala sekolahnya, kira-kira begitu ya. Kalau ada peserta didik baru biasanya dibawa sama mamanya pergi di sekolah. Suku aku bawa pergi di sekolah, diantar. Nah ini sama juga ini CGP kita, karena ini orientasi, diantar dulu sama kepala sekolahnya. Siapa tahu kau malu-malu sampai di gerbang pulang. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini orientasi 0, sehingga Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kepala sekolah bahkan diantar sampai ke ruang kelas sebentar. Ya, ditemani belajar. Siapa tahu tidak ada sekelompok pulpennya. Ditemani memulai Bapak Ibu sampai siang, akan didampingi oleh Bapak Ibu kepala sekolah, sekaligus melihat, ternyata pendidikan guru penggerak ini luar biasa. Bapak Ibu angkatan 1 sampai angkatan 4, 9 bulan 10 hari Pak. Bayangkan itu ya, yang angkatan 1 sampai 4 itu dilatih itu 9 bulan 10 hari, seperti bayi. Itu luar biasa Pak, pas dia lahir. Nah, angkatan 5 sampai 8 ini dia lahirnya prematur, 6 bulan. Ya, jadi dia lahir prematur ini ya. Tapi ada materi yang diperpadat. Ya, yang angkatan 5 lebih parah Pak. Dia 14 bulan. Baru selesai. Ya, jadi teman-teman yang di angkatan 5 itu masa transisi dari P4TK ke Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini kami dari Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan tentu sangat berbahagia dan sangat senang sekali. Kabupaten Bone ini alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita lihat progresnya, ini memberikan sumbangsi yang juga sangat signifikan terhadap jumlah guru penggerak yang dihasilkan setiap angkatan. Ya. Oleh karena itu Bu Kabid, ini tentu menjadi potensi dan energi yang luar biasa. Ya, jadi kami sudah memberikan pendidikan guru penggerak kepada seluruh guru-guru kita yang alhamdulillah sudah selesai. Ini menjadi kekuatan. Ya. Ada ilmu, ada keterampilan, ada pengetahuan yang dibekali kepada teman-teman guru penggerak kita yang sungguh sangat disayangkan Pak. Tapi kalau kemudian ini kita tidak optimalkan. Ibarat kalau tentara ini ada, kita punya baret merah keluar ini dari markas ini untuk dia betul-betul ada misi transformasi pendidikan yang kita ingin Pak. Dan polanya Bapak Ibu, kita mau melakukan perbaikan transformasi pendidikan ini dengan konsep gotong royong. Ya, dan itu dimulai dari ruang-ruang kelas. Kualitas sebuah sekolah Bapak Ibu sekalian itu ditentukan oleh output dan outcome peserta didik. Ya, jadi sekolah saya kecil, orang tidak cerita sekolah kecil, sekolah besar, sekolah kaya, sekolah miskin, tidak. Yang kita cerita kualitas pendidikan itu ada pada bagaimana output dan outcome-nya anak-anak kita di Kabupaten Bone. Oleh karena itu kalau mau mengukur, Bapak Ibu mengukur kualitas guru kita, maka lihat sekolah kita, maka lihat bagaimana tabel-tabelnya anak-anak kita, bagaimana pengetahuan keterampilannya anak-anak kita. Itu yang kemudian menjadi indikator utama kualitas pendidikan. Dan untuk melakukan perbaikan itu Bapak Ibu, Kabupaten Bone ini sudah tersebar di setiap kecamatan itu guru penggerak kita. Apa tugasnya? Ini ada 5. Ya, tugasnya ini ada 5 Bapak dan Ibu sekalian. Salah satunya dia menjadi motor penggerak. Dia yang menjadi inisiatif perubahan yang ada di sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu kepala dinas, ini saya kira harus kita berdayakan. Kita harus optimalkan guru penggerak kita. Mereka Bapak Ibu itu sudah dibekali. Orang tidak cerita uang kalau kita mau melakukan perubahan itu. Mereka memiliki sifat kemandirian, memiliki daya resiliensi yang tinggi. Itu sudah dilatihkan. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang saya kira kami titipkan Bu Kadis untuk teman-teman CGP kita ini. Ayo kita dorong mereka untuk berkontribusi nyata terhadap pendidikan kita. Nah, salah satunya Bu Kabid ini sekaligus di tempat ini saya sampaikan, kami di Balai Besar dalam rangka bulan Merdeka ini Pak, ini ada lomba
best practice. Ini saya kira ini juga. Jadi bagaimana kualitasnya guru penggerak kita kalau banyak yang mendaftar di balai kami itu, di lomba itu. Ini juga, kami sudah alumni angkatan 4 kami, kapan lagi kami diundang ini ke BBGP? Bapak Ibu ikut dulu dong lombanya, buktikan dulu apakah Anda sudah berkarya atau tidak. Gitu. Dan karya itu di bulan Mei ini kami tampung. Ada lumayan, naik haji bagi yang mampu. Ada lumayan, bisa bawa kendaraan pulang ya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu stimulus yang kami buat di balai untuk Bapak Ibu karya-karya kita, praktik baik yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, kita mau menggoreskan itu di keabadian. Oleh karena itu tuliskan karya itu, kirimkan ke kami. Mudah-mudahan Kabupaten Bone, ini saya salah satu misinya itu besok terakhir, tanggal 15 deadline. Siapa tahu ada perpanjangan waktu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus melakukan gerakan ini? Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat sesungguhnya ada visi pendidikan yang kita mau wujudkan. Yang kita mau Indonesia ini yang maju, mandiri, berdaulat. Dan itu melalui lahirnya profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang menjadi ujung dari semua usaha ikhtiar yang kita lakukan di pendidikan ini, guru penggerak, sekolah penggerak, itu sebenarnya untuk bahasanya tadi menghamba pada peserta didik, ya, untuk semuanya, untuk peserta didik kita. Bapak Ibu semua yang hadir kita di tempat ini, Bapak Ibu kita paling lama 10 tahun, 20 tahun sudah pensiun, sudah meninggal dunia, ya kan? Nah, kerja-kerja yang kita lakukan di pendidikan ini, Bapak Ibu, bukan untuk diri kita. Yang kerja-kerja yang kita lakukan ini adalah untuk peserta didik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu selalu kita sampaikan dimanapun, di tangan dan di pundak Bapak Ibu seluruh yang hadir ini, wajah masa pendidikan, wajah masa depan pendidikan Kabupaten Bone itu dititipkan. Bagaimana kualitas Kabupaten Bone ini Bapak Ibu, itu dilihat pada goresan tangan pendidikan kita hari ini. Ya, dan ini Bapak Ibu sekalian, tentu tadi kami mengajak dinas, ayo kita berdayakan. Kalau perlu Pak, kita buat aturan, himbauan, satu sekolah, satu apa, kira-kira begitu, yang guru penggerak inilah yang kira-kira menjadi motor penggerak. Itu jadi inovasi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia ini yang penting dilakukan. Selamat datang Pak Perwas. Ya, ini di depan sini Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang kita harapkan. Dan oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, yang mandiri melalui pendidikan kita, maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada 4 strategi. Ya, ada 4 strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk salah satunya Bapak Ibu pasca pandemi, anak-anak kita yang kelas 3 sekarang itu sesungguhnya tidak belajar di 2 tahun. Hah? Gitu. Makanya kalau kita lihat hasil asesmen nasional kita yang kelas 5, itu kenapa bisa begitu merah semua? Di bawah asesmen standar nasional semua. Karena Bapak Ibu yang duduk kelas 5 itu sesungguhnya masih kelas 3. Karena tidak belajar di 2 tahun. Belajar IPA. Ada tugas-tugasnya yang kirim, mamanya yang kerja itu. Ada tugas-tugasnya masuk Pak Ayat ini. Kenapa kita bilang belajar? Sesungguhnya bapaknya yang suruh kerja itu. Ke pulau-pulau minum foto, buka Zoom Bapak Ibu, ayo anak-anak, nah tutup kameranya, tidur itu anak depan laptop. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pandemi menyisakan learning loss. Ya, anak-anak kita di kelas 7 Pak, itu kemampuannya itu kehilangan 5 tahun menurut hasil riset itu. Ini yang kita mau kejar. Oleh karena itu ada 4 strategi kementerian untuk mengejar itu. Yang pertama, strategi sumber daya manusia. Nah, kita mau seluruh guru-guru kita Bapak Ibu guru penggerak. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan juga Bapak Ibu nawaitunya guru penggerak karena Permendikbud 40. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Bapak Ibu ikut kegiatan ini karena mau ikut Permendikbud itu, maka hanya dapat itu. Bapak Ibu ikut kegiatan guru penggerak ini karena mau dapat sertifikat guru penggeraknya saja, itu tuh di 1 lembar kita dapat. Oleh karena itu perbaiki memang data.
Perbaiki niat kita Bapak Ibu. Apa janji Tuhan? Siapa yang berilmu diangkat derajatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir. Gampang gitu kalau yang Permendikbud 40. Roda kehidupan ini berputar. Senior kita mau pensiun semua tadi ke sini. Oleh karena itu persiapkan diri tak. Pak, ini persoalan waktu saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita hormati senior kita. Jadi prajurit yang baik dulu. Kadang-kadang ada baru jadi guru penggerak, mau pangkat jenderal. Tunggu dulu deh, pangkatmu bos. Kau masih prajurit, mau mental jenderal. Ini juga yang kita mau perbaiki. Jadi Bapak Ibu jadi prajurit yang baik. Kesuksesan yang besar itu adalah akumulasi dari kesuksesan yang kecil. Oleh karena itu kalau kita amanah hari ini sebagai guru, sukses dulu dong jadi guru. Apa efeknya Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu jadi jenderal, pegang stempel yang lebih besar, Bapak Ibu akan sukses lebih besar. Ya, kadang-kadang kita temukan Bapak Ibu ada pemimpin pembelajaran karena tidak sukses di jabatan sebelumnya, di tugas sebelumnya, dia akan kewalahan di jabatan yang lebih besar. Mau pergi supervisi guru, dan tahu bikin RPP, tidak pernah bikin RPP waktu dia jadi guru. Ini masalah. Ya, oleh karena itu teman-teman, guru penggerak, ayo. Hari ini wujud kesyukuran kita syukuri itu. Kita syukuri itu dengan kita bersungguh-sungguh melakukan itu. Jadi ada program peningkatan SDM, bayangkan Ibu Kabit, ada 10 modul Pak. 10 modul yang teman-teman pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Dan Bapak Ibu itu dikeroyok oleh 3. Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kavaleri. Angkatan Daratnya mana? PP. Ada pendampingan individu, ada lokakarya, dia pergi di sekolahnya, datangi, ini Angkatan Darat kita. Ada fasilitator kita yang menemani di LMS. Kemudian ada tim elaborasi pemahaman oleh instruktur. Ini dikeroyok oleh 3 kegiatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini mudah-mudahan hasilnya optimal. Tuh. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur Bapak Ibu ada untuk peningkatan SDM itu P3K. Ini juga saya kira sangat luar biasa bonus ini Pak. Ya, teman-teman kita yang sudah mengabdikan diri lama ini dihargai dengan P3K. Saya kira ini terobosan yang sangat luar biasa. Seandainya kita pakai sistem yang ada di PAN RB itu, pas sistem cat seleksi ASN itu, tidak ada milolos itu. Tidak ada milolos kita itu yang P3K kita. Tapi ini kita bersyukur. Oleh karena itu, teman-teman yang sudah lolos P3K, jangan Anda tidak bersyukur dengan sungguh-sungguh melakukan tugas Anda. Banyaknya orang itu mau masuk, kita saja ini kan, ya kan? Banyaknya orang yang mau ada di posisi Anda. Hari ini begitu, Anda kadang-kadang begitu Pak. Ada tren penurunan. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, hasil penelitiannya itu, kalau cara mengajarnya dulu Bapak Ibu biasa-biasa saja, begitu dia jadi P3K, kalau Bapak Ibu tidak kawal dengan baik, ada tren penurunan. Kalau dulu biasanya waktu dia menjadi honorer datang jam 8, P3K datang setengah 9. Ya, itu kalau tidak dikawal. Makanya teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah itu menjadi kualitas. Karena tadi sudah disampaikan semua sama Pak Dokter yang hebat ini. Jadi saya kehabisan kata-kata. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu kepada Pak Dokter Ayatul Hidayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dari Balai Besar Guru Penggerak. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak pengawas terkhusus dulu, Bapak pengawas yang ada di samping saya. Karena kenapa? Beliau adalah guru saya. Jadi sepertinya saya tidak bisa bicara kalau guru saya berada di samping saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas SMP, SD dan TK. Sekali saya laporkan Pak, di sini lengkap Bapak pengawas, Ibu pengawas yang hadir lengkap dari SMA, SMP dan SD TK. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah pendamping CGP-nya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak dan pengajar praktek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu kita sehat semua sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini.
Pertama-tama saya mengucapkan dulu permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Sedianya dia akan membuka acara ini dan bersama-sama kita di acara ini, tapi karena ada kegiatan yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan ini, maka dia mengamanahkan kepada kami untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga akan memberikan selamat kepada, walaupun tadi sudah disampaikan selamat dari Bapak Doktor, saya juga selaku Dinas Pendidikan memberikan selamat kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik, Bapak dan Ibu calon guru penggerak, ya, karena tadi sudah disampaikan dari sekian banyak pelamar peserta calon CGP dan PP. Nah, hanya Bapak dan Ibu ini yang terpilih. Jadi Bapak dan Ibu adalah guru terhebat, guru hebat di Kabupaten Bone. Seperti itu barangkali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa semua telah dikupas habis oleh Pak Doktor. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak sekedar laporan kepada kita semua bahwa kita di Kabupaten Bone ini sudah memiliki guru-guru hebat. Buktinya di angkatan pertama kami sudah mempunyai guru penggerak sebanyak 56 orang. Dan itu menjadi motor penggerak bagi teman-teman guru yang ada di Kabupaten Bone ini. Dan pada angkatan keempat dia lahir lagi guru penggerak sebanyak 31 orang. Dan angkatan ketujuh 120 orang yang sementara berlangsung, sudah loka karya 5 barangkali kalau tidak salah. Dan kita punya lagi ini calon guru penggerak sebanyak 36 orang. Ya, selamat semua kepada Bapak dan Ibu guru-guru hebat, karena Bapak Ibu akan menjalani pendidikan di tempat selama 6 bulan ya, 6 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan setelah pendidikan ini bisa menjadi motor penggerak, bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Sekedar informasi juga, sebagai wujud nyata perhatian dari pemerintah Kabupaten Bone, dari ketiga angkatan ini, dari angkatan pertama, 4 dan 7, sudah ada, dari angkatan pertama dulu sudah kami usul habis. Ya, yang tersisa cuma mungkin guru honor. Sudah kami usul menjadi kepala sekolah, tapi itu kan baru usulan dari Dinas Pendidikan. Dan bukan kami usul, kami sekedar laporan juga kepada Bapak bahwa sudah ada beberapa guru penggerak yang menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, baik itu di SMP maupun di SD. Jadi itu wujud nyata perhatian Dinas Pendidikan, perhatian kepada teman-teman guru penggerak. Kami sudah berbuat banyak mengusul dia. Mudah-mudahan nanti setelah ada pelantikan, karena sudah beberapa tahun ini Pak tidak ada pelantikan, mudah-mudahan ada pelantikan dan teman-teman guru penggerak ini bisa menjadi kepala sekolah. Jadi bukan cuma angkatan pertama insya Allah hampir habis kami usul, dan angkatan keempat, bahkan calon guru penggerak di angkatan ketujuh sudah ada yang kami usul. Sekedar laporan. Jadi itu wujud nyatanya bahwa pemerintah Kabupaten Bone juga mempunyai harapan besar kepada Bapak dan Ibu guru penggerak. Jadi selamat bekerja, semoga nanti menjadi guru penggerak, karena Ibu dan Bapak ini masih calon guru penggerak. Semoga nanti setelah menyandang menjadi guru penggerak tidak lagi mengabaikan tugasnya seperti sentilan tadi dari Bapak Doktor, bahwa dia keluar memberikan sementara siswa pembelajaran, sementara sekolahnya terabaikan. Dan bukan cerita Pak, di Kabupaten Bone ini ada yang terjadi, di tempat kami ini yang ada banyak yang terjadi, bukan teman-teman yang ada di sini, tetapi di sekolah ini. Buktinya ada teman-teman kepala sekolah yang melapor ke kami bahwa bagaimana ini guru saya, dia sibuk dengan sekolah orang sementara siswanya terabaikan. Ya, jadi harapan kami setelah nanti Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak tidak melakukan hal seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini, karena tadi Pak Doktor sudah mengupas habis tentang bagaimana itu guru penggerak, bagaimana ke depannya.
Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama membuka acara Lokakarya Orientasi Program Pendidikan Guru Penggerak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak. Pertama-tama izin Kuang memperkenalkan pengajar praktik pendidikan guru penggerak kelas 8. Yang pertama saya pribadi ya Hamka, mengajar atau guru di SD Negeri 21 Tegulang. Selanjutnya Pak Fadli, guru SMP 4 Watampone, silakan berdiri. Selanjutnya Ibu Salmawanti, guru SD 12 di 9 Toro. Ibu Iwin Rahman, guru SD Impres 581 Kampuno. Selanjutnya Ibu Fitriani, guru SMA Negeri 24 Bone. Silakan berdiri. Oh iya. 13. Selanjutnya Ibu Sukmawati, guru SD Impres 1279 Cake Bone. Selanjutnya Ibu Atrafia, guru SD TK Asidik Watampone. Ya, terima kasih teman-teman pengajar praktik ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, pengajar praktik inilah yang nantinya membersamai calon guru penggerak pada kegiatan lokakarya dan pendampingan. Ya, seperti itu. Jadi sebelumnya saya menanyakan kabar dulu Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat. Jadi kalau saya mengatakan bagaimana kabarnya, Bapak Ibu dengan semangat luar biasa. Bagaimana, siap? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita di sini calon guru penggerak mungkin tidak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Mungkin karena mengingat apa sih yang terjadi biasa pada kegiatan lokakarya. Tapi saya rasa itu hanya indikasi saja, tapi bukan sebenarnya. Ya, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa lokakarya orientasi pada hari ini merupakan lokakarya yang spesial. Ya, kenapa saya katakan spesial? Karena hari ini kita dibersamai orang-orang tua kita yang sempat ada di tengah-tengah kita. Di sini ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, ada perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, ada perwakilan dari cabang dinas wilayah 3 Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Bone. Begitu juga dengan kepala sekolah. Tepuk tangan untuk beliau semua ini. Baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya itu lokakarya? Ya. Jadi lokakarya ini merupakan kegiatan belajar bersama ya calon guru penggerak selama 6 bulan. Jadi kita belajar selama 6 bulan. Ya. Jadi apa itu pendidikan guru penggerak? Ya. Pendidikan guru penggerak ini merupakan program pengembangan profesi guru yang berfokus kepada kepemimpinan pembelajaran. Ya, mungkin ada yang bertanya berapa waktu yang digunakan pada pendidikan. Tadi Pak Dr. Raya sudah sampaikan bahwa waktu yang digunakan adalah 6 bulan. Model pembelajarannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mode daring, ya, model daring. Terus ada lokakarya dan juga ada pendampingan. Jadi mode pembelajaran daring ini itu kita menggunakan LMS atau biasa diistilahkan Learning Management System. Nah, nantinya di sini kita dibersamai sama instruktur dan fasilitator. Ya, itu tadi dikatakan Dr. Ayat itu angkatan udara, ya, pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya pada kegiatan lokakarya dan pendampingan itu kita dibersamai sama
pengajar praktik yang ada tadi yang sudah berdiri di depan kita Bapak Ibu semuanya. Jadi Lokakarya dan pendampingan kita dipersemai oleh pengajar praktik. Nah, selain daripada itu, calon guru penggerak diupayakan belajar dari murid. Ya, bagaimana belajar dari murid? Apakah murid mengajari calon guru penggerak? Tentu tidak. Jadi yang dimaksud di sini, bagaimana calon guru penggerak proaktif untuk mengamati siswa. Dari pengamatan itu, guru bisa mengenal siswa. Dari mengenal itulah merupakan dasar dalam menentukan strategi pengembangan secara holistik kepada peserta didik. Nah, tentunya guru penggerak itu harus juga belajar sama kepala sekolah. Ya, harus belajar dari guru-guru yang ada di sekelilingnya. Ya, apa yang harus dipelajari dari kepala sekolah? Tentu, ya, praktik baik apa saja yang pernah dilakukan itu mungkin kita adopsi. Kita bisa adopsi dan kita modifikasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi kepala sekolah kita tidak bisa menjadi pribadi guru-guru yang ada di sekitar. Jadi itu saya katakan diambil dan diadopsi dan dimodifikasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin bisa diperhatikan agenda kegiatan kita pada hari ini. Pada yang pertama pembukaan Lokakarya dan agenda tujuan Lokakarya. Ya, sekarang ini sudah yang sedang berlangsung. Nah, sekarang selanjutnya perkenalan diri. Ya, jadi pada sesi perkenalan diri ini itu nantinya ada game perkenalan. Ya, ada game perkenalan. Tujuannya bagaimana kita bisa saling kenal satu sama lain. Nah, selanjutnya ada kegiatan kesepakatan kelas. Nah, pada sesi kesempatan kelas ini tentunya ada kesepakatan yang dilakukan bersama, tentu dengan tujuannya bagaimana supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan nyaman untuk semua orang. Nah, sekarang harapan dan kekhawatiran. Nah, jadi kegiatan CGP atau calon guru penggerak pada sesi ini melakukan pemetaan tentang apa sih harapan kita sebagai guru penggerak, apa sih kekhawatiran kita. Nah, setelah jadi harapan dan kekhawatiran yang sudah kita petakan, tentunya kita membuat rencana ya, bagaimana supaya harapan ini tercapai dan bagaimana supaya kekhawatiran ini bisa diatasi. Itu nanti yang kita lakukan. Nah, selanjutnya pada bagian 5, ya, ini sesi pengantar program pendidikan guru penggerak dan perjalanan calon guru penggerak. Nah, setelah selesai sesi 5 ini, ya mungkin kita istirahat, ya, sholat dan makan. Ya, kita istirahat, sholat dan makan. Setelah istirahat, sholat dan makan, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah sudah bisa meninggalkan tempat. Ya, sudah bisa meninggalkan setelah makan siang. Tapi kalau jika ingin tinggal sampai sesi akhir itu dipersilakan, Bu. Ya. Oke, selanjutnya posisi diri. Ya, pada posisi diri ini apa sih yang dilakukan? Nah, jadi posisi diri ini nantinya kita melakukan juga pemetaan. Nah, bagaimana posisi diri calon guru penggerak terkait dengan kompetensi awal pendidikan ini? Ya, jadi tentu kita mempunyai kondisi awal kita sekarang ini di awal pendidikan. Nah, selanjutnya setelah ada pemetaan tentu ada rencana tindak lanjut untuk pengembangan nantinya setelah mengenal positif nomor 7. Nah, selanjutnya nomor 8 pengenalan portofolio digital. Nah, jadi pengenalan portofolio digital di sini kita menggunakan Google Sheet, ya. Terus selanjutnya refleksi peserta. Jadi kegiatan ini peserta merefleksikan apa saja terkait dengan Lokakarya yang kita lakukan pada hari ini. Nah, selanjutnya next di tujuan. Nah, tujuan Lokakarya orientasi pada hari ini, calon guru penggerak mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan semua, marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini
Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada keheningan pagi yang penuh berkah ini, kami persembahkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan pemilik jiwa-jiwa pemberani pahlawan kusuma bangsa. Perkenankan kami dengan hati yang khusyuk di acara pelaksanaan Lokakarya Orientasi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone. Untuk memohon kehadiratmu, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, agar kami semua calon penggerak, pengajar praktik, serta fasilitator, agar diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kami semua bisa menjalani kegiatan ini sampai akhir nanti dengan selamat dan berkah. Serta ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan kepada peserta didik serta kepada rekan-rekan seperjuangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan umur panjang kepada para pemimpin serta guru-guru kami yang telah mendidik anak-anak bangsa demi tegak dan kokohnya pendidikan di Kabupaten Bone, dan jadikan kegiatan kami sebagai penggugah semangat kami untuk lebih meningkatkan upaya dan kemampuan kami dalam melanjutkan cita-cita perjuangan para tokoh pendidik kami demi kejayaan pendidikan di Kabupaten Bone. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun dengan sifat afwanun ghafurmu, maka ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para tokoh pendidik dan pahlawan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Agenda selanjutnya adalah setiap calon guru penggerak memperkenalkan diri dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan nama panggilan di kertas kosong dengan huruf kapital. Kemudian, gambarkan salah satu benda yang dapat menggambarkan diri kita pada bagian kertas kosong. Setelah itu, kita ceritakan gambar kita secara bergantian. Ketika permainan pertama, putaran pertama, saya berkelompok dengan Ibu Ani dan Ibu Ana. Ibu Ana itu memilih gambar laptop. Menurut beliau, laptop itu sekarang adalah alat yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Karena itu, sebagai alat yang bisa mendukung pekerjaan. Bagaimana menggambarkan diri kita dalam sebuah simbol. Untuk yang pertama saya menggambarkan diri saya itu adalah sebuah singkong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa singkong itu bisa tumbuh di tanah apapun. Dalam diri saya itu saya bisa beradaptasi dengan seperti adalah membuat kesepakatan kelas. Peserta CGP diminta memberikan masukan apa-apa yang harus disepakati di kelas selama kegiatan Lokakarya Orientasi ini berlangsung, sehingga kesepakatan kelas ini akan menjadi aturan yang harus dipatuhi selama kegiatan Lokakarya Orientasi ini berlangsung. Agenda selanjutnya adalah setiap CGP menyampaikan harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam mengikuti program guru penggerak. Misalnya harapannya seperti ini: lulus CGP, ada dukungan dari sekolah, itu contoh.
Misalkan lagi untuk kekhawatiran tidak maksimal di dalam menyelesaikan tugas-tugas deadline, khawatir jaringan internet kurang bagus sehingga due date tugas-tugas tidak bisa di-upload misalnya. Begitu pula untuk kepala sekolah dan pengawas untuk menyampaikan harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatirannya. Selanjutnya, strategi agar harapan tercapai dan kekhawatiran tidak terjadi. Misalnya tadi harapannya adalah lulus CGP. Otomatis kalau kita mau lulus CGP, kita harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di LMS. Nah, karena kekhawatiran kita tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS, maka strateginya adalah bagaimana kita saling berkolaborasi dengan peserta CGP untuk menyelesaikan deadline tugas yang ada di LMS. Seperti itu contohnya. Kemudian, visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar. Nah, di sini peran pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur CGP. Fasilitator dan instruktur ini nantinya yang membersamai kami secara daring, sedangkan pengajar praktik ini yang membersamai kami secara offline. Selanjutnya, perjalanan guru penggerak. Ya, beginilah alur perjalanan menjadi guru penggerak. Mulai seleksi tahap 1, CV, esai, kemudian seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara, kemudian pengumuman kelulusan lolos seleksi, kemudian lokakarya orientasi. Sampai di titik ini alhamdulillah sudah sampai di lokakarya orientasi ya. Kemudian setelah itu kita kerjakan secara mandiri modul-modul yang ada di LMS, modul 1.1, modul 1.2. Setelah itu PI, pendampingan individu. Jadi pengajar praktik berkunjung ke sekolah kita 1 minggu sebelum lokakarya ke-1. Ya, seperti ini Bapak Ibu alurnya. Kemudian bulan kedua modul 1.3 dan modul 1.4. Kemudian seminggu sebelumnya ada pendampingan lagi, dan seterusnya sampai kita ke lokakarya ke-7. Seperti itu alur perjalanan menjadi guru penggerak. Luar biasa, begitu panjang Bapak Ibu. Nah, di sini diskusi buat kesepakatan antara CGP dengan kepala sekolah. Ini formatnya. Agenda selanjutnya adalah identifikasi posisi diri. Nah, di sini kompetensi kepemimpinan sekolah terdiri atas 4 kompetensi. Yang pertama, pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Dan yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Kemudian cek kompetensi diri. Nah, di sini nanti ada beberapa lembar kerja yang kita harus selesaikan mulai dari LK1 sampai dengan LK4.
Agenda selanjutnya adalah portofolio digital. Nah, setiap CGP nantinya akan membuat portofolio digital di Google Sites ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat portofolio di Google Sites. Isi portofolio itu antara lain ini profil guru penggerak, kemudian ada artefak aksi nyata, kemudian ada publikasi, sertifikasi dan pendidikan, umpan balik. Jadi kumpulan tugas-tugas atau dokumen-dokumen yang kita simpan di dalam portofolio nantinya. Nah, ada beberapa item yang tidak perlu cantumkan dalam portofolio ya. Ini Bapak Ibu ya. Agenda selanjutnya adalah refleksi. Jadi refleksi ini diminta perwakilan dari CGP untuk menyampaikan hasil refleksi selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dari hari ini. Yang kedua, apa manfaat hari ini untuk saya dan tugas saya.